Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah para anak-anak siswa-siswi SD Bina Insan Kamil yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dalam pembelajaran IPS. Namun sebelumnya, walaupun dalam kondisi sedang ada wabah COVID-19, Mister berharap buat kalian semua di rumah untuk tetap semangat, belajar sungguh-sungguh. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kalian jalankan. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari COVID-19 ini? Tentunya yang pertama adalah terus berikhtiar, memohon, berdoa kepada Allah. Dan yang kedua adalah dengan memperbanyak istighfar serta menjaga air wudhu kita. Baik anak-anak, kita ketahui bahwa kita adalah makhluk sosial, di mana makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mencukupi kebutuhan kita atau memenuhi kebutuhan kita. Maka kita harus bekerja. Di antara kebutuhan kita adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pelajaran IPS, khususnya pada KD 3.3. Adapun tema yang akan kita bahas adalah jenis-jenis usaha ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok dengan tepat dan benar. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa mampu mengelompokkan jenis-jenis usaha perorangan dan kelompok. Adapun sesuai dengan pembagiannya, usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan. Adapun yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola dengan kelompok. Adapun usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri atau perorangan, yang pertama adalah usaha pertanian. Apakah usaha pertanian itu? Usaha pertanian adalah sebuah usaha yang dikerjakan oleh seorang petani dengan modal yang terbatas, walaupun terkadang ada beberapa petani yang melakukan proses pekerjaannya secara besar-besaran karena memiliki modal yang lebih besar. Ada contoh yang kedua dari jenis usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri atau perorangan adalah industri kecil. Industri kecil biasanya dilakukan di rumah atau industri home. Nah, contoh-contoh industri kecil atau industri home biasanya seperti kerajinan tangan, kerajinan tembikar, industri keramik, ya, dan sebagainya. Adapun contoh yang ketiga adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dilakukan secara pribadi atau perorangan, biasanya dia bisa dari skala kecil dengan skala besar. Adapun contoh usaha perdagangan yang dilakukan secara perorangan, biasanya usaha warung kelontong, usaha warung makan, kemudian orang jualan keliling, atau mungkin penjual di lapak-lapak yang ada di jalan atau mungkin di pasar. Adapun contoh yang keempat dari usaha ekonomi yang dikelola sendiri adalah usaha jasa. Usaha jasa adalah sebuah usaha yang dilakukan secara pribadi atau perorangan atau sendiri. Contohnya adalah buka salon, bengkel, tukang cukur, serta mungkin jasa memijat. Adapun jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok, ya, atau bersama-sama adalah sebuah usaha yang dilakukan secara kelompok, yang mana mulai dari modalnya, kemudian strateginya, bahkan sampai bagi hasilnya, ini dilakukan bersama. Di antara contoh usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok, yang pertama adalah koperasi. Koperasi adalah sebuah usaha yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan atau memiliki satu prinsip,
memiliki kebutuhan bersama ya, atau memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sama di antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita lihat di Indonesia, ada beberapa jenis-jenis koperasi. Ada jenis koperasi konsumsi, ada jenis koperasi simpan pinjam, ada jenis koperasi produksi, ada jenis koperasi serba usaha. Ada contoh kedua dari usaha ekonomi yang dikelola bersama atau kelompok adalah firma. Apakah firma itu? Firma adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh satu atau dua orang. Biasanya pendiri ya perusahaan firma ini di antara satu dengan yang lain itu sudah saling kenal, dekat antara satu dengan yang lainnya. Nah, biasanya anggota-anggota firma ya mereka bertindak menjalankan usahanya, dan ketika ada resiko ya ditanggung bersama. Ada contoh yang ketiga adalah CP. Apakah CP itu? CP adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh satu pengusaha atau pengusaha yang lainnya dengan beberapa para penanam modal, di mana pemimpin perusahaannya adalah sang pengusaha tadi. Dia bertanggung jawab atas roda baik dan buruknya perusahaan itu, dan para penanam modal tadi mereka mempercayakan kepada pengusaha tadi untuk menjalankan modalnya. Ada contoh yang keempat dari usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah PT. PT adalah perseroan terbatas. PT adalah sebuah perusahaan ya, yang didirikan oleh satu orang atau lebih ya, di mana modal dari perusahaan ini diambil dari saham ya, penjualan saham. Apakah saham itu? Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan ya para penanam saham tadi ya di perusahaan tadi atau di perusahaan yang bergerak tadi. Kemudian contoh yang kelima adalah BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara, yang mana semua modalnya diambil dari negara atau dari pemerintah. Kalau kita lihat ada tiga jenis perusahaan BUMN. Yang pertama adalah perusahaan jawatan atau kita sebut dengan perjan. Yang kedua adalah perusahaan umum atau kita sebut dengan perum. Dan yang ketiga adalah perusahaan perseroan. Adapun yang terakhir dari contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah BUMD. BUMD adalah badan usaha milik daerah, yang mana modal dari perusahaan ini diambil dari penghasilan daerah tadi. Yang mana tujuan daripada BUMD adalah bagaimana pemerintah daerah itu mampu ya menyerap tenaga kerja atau pribumi yang tinggal di wilayah tersebut, hingga akhirnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru buat masyarakatnya, dan mampu membawa masyarakat tadi menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Baiklah anak-anak, demikianlah kajian singkat dari Mister tentang pelajaran IPS dalam tema jenis-jenis usaha ekonomi. Tetap semangat. Mister akhiri bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.